Kita aja nggak tahu bagaimana mencintai diri, terus Hmm. berharap orang lain mencintai kita, kan nggak mungkin. Iya, iya. Ya, kita aja nggak melayani diri kita, kita berharap orang lain melayanin kita. Itu nggak mungkin. Jadi ada elemen-elemen yang dimana kita harus memiliki relasi yang baik dulu dengan diri kita sendiri. Gitu. Karena kalau cinta itu pakai syarat kadang-kadang. Ya, aku udah cinta sama kamu ya. Aku nggak pergi ke sana, aku nggak pergi shopping gitu kan untuk membuktikan aku mencintai kamu. Jadi aku nuntut kamu untuk juga nggak nonton bola misalkan gitu ya. Untuk membuktikan kamu cinta sama aku. Nah, jadi ketika cinta dikatakan dengan label, sebenarnya bukan cintanya yang kita ngomongin. Ada ekspektasi di balik kata-kata cinta itu. Kita milih mau menjalanin karma, atau kita bisa milih untuk oke, selesai. Karena ini kan masa lalu. Gitu kan, masa lalu, dan I'm done dengan masa lalu, saya selesai dengan masa lalu, dan saya memilih yang berbeda. Tapi kalau kita bawa data dalam kehidupan sekarang, nah makanya yang kita bawa itu akan memproyeksikan ke masa depan. Bagaimana jika datanya I'm done, selesai, saya memilih saat ini. Nah, pilihan kita itu akan berkembang, jalannya berbeda, pasti jalurnya akan berbeda. Kali ini aku lagi bersama dengan Civena. Bersyukur malam ini kita bisa jumpa lagi. Tak lain dan tak bukan tentunya untuk terus belajar ya. Kali ini aku pengen nanya-nanya nih seputar relasi, Ci. Ya kan? Kadang kan kita itu mencintai seseorang, memiliki pasangan, tapi diam-diam kadang tuh kita juga pengen mengubah, pengen mengontrolnya gitu kan, sehingga ya pasangan itu tidak bisa bertumbuh sebagaimana seharusnya dia bertumbuh gitu. Pola seperti ini kan dalam hubungan relationship kan sering terjadi gitu. Kenapa bisa begitu gitu ya? Solusinya gimana? Terusan kan nggak enak ya hidup menjalin hubungan dengan seseorang dalam kondisi yang seperti itu. Iya, biasanya pola-pola tentang relasi juga kita adopsi dari orang tua, cenderungnya seperti itu. Misalkan kalau si ayahnya itu kasar kepada ibunya, terus gitu mungkin ibunya berharap supaya anaknya tidak mengalami seperti apa yang dia alamin. Nah, itu ada proyeksi tuh dari ibunya ke anaknya. Terus kemudian atau anaknya tuh bereaksi ketika melihat situasi. Dia bereaksi dan yang berharap adalah aku nggak akan ngalamin seperti apa yang ibuku alamin. Nah, ketika gambaran itu masuk, dia mengatakan kan, saya tidak ingin mengalami itu. Jadi dia masukin dulu gambarnya untuk supaya tidak mengalami hal itu. Nah, tanpa sadar data itu udah pernah masuk. Padahal niatnya biar nggak ngalami. Iya, tapi kan dia harus tahu dulu untuk supaya tidak mengalami hal itu. Jadi filenya udah diambil dulu untuk tidak mengalami itu. Nah, sayangnya tubuh kita nggak bisa membedakan mana itu yang dia mau dan tidak. Karena filenya udah begitu diambil, dia sudah masuk, terus dia menginginkan sesuatu yang berbeda. Tapi kan data rasa itu udah ada. Pikirannya udah ada. Perasaannya udah ada, dia udah ngerasain kecewanya ibunya, dia ngerasain kenapa ayahnya begini, kenapa ibunya begini, kenapa kok mereka nggak bahagia. Itu dia udah rasain ketidakbahagiaan. Nah, itu yang udah masuk, Mas. Dan itu dibilang zona nyaman. Zona nyaman adalah sudah terbiasa dengan relasi atau lingkungannya seperti itu. Rasanya, pikirannya gitu. Nah, tanpa sadar dia akan menarik pasangan yang dia kenal energetically-nya. Gitu. Mungkin nggak kondisi-kondisi hubungan relationship yang tidak sehat itu tidak dipengaruhi oleh data yang masuk ketika dia masih kecil, baik itu di lingkungan keluarga ya kan, atau kemudian saat kemudian dia nggak hanya waktu masa kecil ya, waktu masa remaja atau apa gitu, tapi ini justru akibat dari orang sebut misalnya kayak karma yang harus dibayar. Mungkin ada kaitannya di kehidupan yang lalu atau gimana? Ya, untuk beberapa orang mengatakan itu di past life, atau kalau untuk dulu kalau saya belajar hipnoterapi dibilangnya unfinished business. Bisa jadi tercipta juga dari unfinished business, maka dia memilih keluarga yang seperti itu. Misalkan di masa lalunya dia pernah membenci laki-laki, dia akan masuk ke dalam keluarga yang memiliki energi untuk si perempuannya atau ibunya itu membenci laki-laki. Itu bisa sebenarnya. Tapi ada beberapa hal, kita nggak bikin conclusion ya, atau kesimpulan, karena ada beberapa hal bisa jadi dia datang untuk menghealing relasi yang nggak pernah selesai di masa lalu. Jadi atau dia trauma tentang relasi di masa lalu, gitu. Jadi ada banyak faktor yang biasanya kita lacak energinya itu seperti apa dan bagaimana.
gitu. Terus kalau kalau misalnya ya kita terjebak, misalnya kita menggenggam perasaan pasangan gitu ya. Mm-mm. Dikit-dikit kita ngatur, dikit-dikit kita ngontrol. Dan hal seperti itu kita tahu bahwa ini nggak bener nih. Cinta yang bener itu kan harus membebaskan gitu kan. Yes. Tapi itu terus saja berulang-ulang. Terus terus gimana dong? Masa mau gini terus gitu Iya, kan? iya. Solusinya apa dong kalau versinya Coach Vena? Kalau versinya aku ya kita ngelepasin dulu dong energi kita. Kita nggak mungkin membuat orang lain berubah dulu. Biasa ada datang, Coach, gimana ya biar suamiku begini-begini? Kita nggak bisa ngubah orang lain. Karena yang datang kamu, yang perlu berubah kamu. Ya, sehingga data magnet energetically-nya yang membuat dia seperti itu kan kita menarik nih, misalkan oh kok laki-laki kok tega sih sama perempuan, kok pelit sih dalam konteks keuangan misalkan kayak gitu ya. Nah, dia perlu melepaskan dulu rekaman tentang pola-pola yang dia tahu tentang bagaimana laki-laki memperlakukan wanita. Baik itu dari orang tuanya, baik itu dia lihat dari film, baik dari apapun. Dia perlu melepaskan data itu. Selama data itu masih ada, itu ibarat kayak dia mau laki-lakinya itu baik, tapi datanya masih ada, kayak gas dan rem kan, nggak mes. Dan sedangkan perasaan itu kan udah sangat real, dia udah ngalamin gitu. Jadi perlu dilepaskan dulu. Nah, ketika dilepaskan, jadi dia benar-benar, kalau di dalam kelas ya Mas, itu ada elemen-elemen dalam membangun relasi yang perlu dimiliki sama diri kita sendiri. Kita aja nggak tahu bagaimana mencintai diri, terus berharap orang lain mencintai kita, kan nggak mungkin. Ya, kita aja nggak melayani diri kita, kita berharap orang lain melayanin kita. Itu nggak mungkin. Jadi ada elemen-elemen yang dimana kita harus memiliki relasi yang baik dulu dengan diri kita sendiri. Gitu. Sebelum kita menarik pasangan yang memiliki elemen yang sama. Jadi pertama saat kita ke-trigger, PR utamanya itu harus clearing dulu ke dalam gitu ya kira-kira ya? Iya, kebanyakan semuanya adalah membersihkan semua perasaan, pikiran, emosi tentang relasi dari masa lalu yang bahkan kita bawa sampai ke sekarang. Jadi ada orang yang datang untuk hanya membenci pria karena mungkin di past life-nya tuh dia pernah disakitin sama pria. Dia datang dan kemudian menarik kejadian-kejadian mungkin dari ayahnya, terus dari kakaknya memperlakukan dia, yang laki-laki ya, hanya untuk memvalidasi bahwa pria itu nggak baik. Itu bisa loh dibawa dari past life. Atau dia pengen menghealing gitu kan, ingin menghealing. Jadi dia mengalami kejadian-kejadian yang tidak nyaman untuk laki-laki, untuk bagaimana bisa mengubah laki-laki seperti yang dia mau. Karena dia pikir kalau aku bisa mengubah laki-laki, aku bisa membantu banyak wanita gitu. Tapi kan dia mengalami problem demi problem untuk menemukan key-nya, untuk menemukan solusinya. Nah, kalau diakses, ya, kamu datang bukan untuk menghealing, kamu datang untuk co-creation bersama dengan wanita dan pria gitu. Berarti kalau misalnya kita udah clearing, udah melakukan segala macam, artinya kita bisa sama-sama mencintai, bertumbuh bersama tanpa saling mengontrol begitu? Iya, karena kalau cinta diakses itu nggak ada, Mas. Oke, terus? Yes, diakses kita katakan itu adalah grateful atau bersyukur. Gitu, karena kalau cinta itu pakai syarat kadang-kadang. Ya, aku udah cinta sama kamu ya, aku nggak pergi ke sana, aku nggak pergi shopping gitu kan, untuk membuktikan aku mencintai kamu. Jadi aku nuntut kamu untuk juga nggak nonton bola, misalkan gitu ya, untuk membuktikan kamu cinta sama aku. Nah, jadi ketika cinta dikatakan dengan label, sebenarnya bukan cintanya yang kita ngomongin, ada ekspektasi di balik kata-kata cinta itu. Nah, itu yang membuat relasi itu jadi bukan lagi co-creation, tapi saling menuntut. Ya, dibalik dari kata-kata cinta. Bukan lagi co-creation, tapi saling menuntut. Ego yang membesar gitu malahan ya. Iya, saling menuntut karena banyak sekali orang masuk dalam relasi adalah dengan mengorbankan diri. Saya mengorbankan kesukaan saya, kamu juga harus ngebuktikan, gitu kan? Oke, saya berubah untuk membuktikan cinta, kamu juga harus berubah untuk membuktikan cinta. Jadi cinta yang dibangun itu berdasarkan ekspektasi, judgment, ya kayak tadi tuntutan dan segala macam. Oh, sama satu lagi Mas, ada energi yang paling cukup besar itu adalah tentang kompetisi. Energi berkompetisi antara laki-laki dengan perempuan, siapa yang paling benar, siapa yang paling salah. Aku paling tahu gitu kan. Nah, itu juga merusak di dalam relasi. Tapi sepanjang yang diamati oleh Coach Vena, banyak klien konsultasi dan lain sebagainya, termasuk teman-teman yang ada di kelas gitu, rata-rata mereka itu bisa bener-bener
membreak pattern looping masalahnya itu karena treatment itu langsung bisa selesai sendiri, atau memang segala sesuatu itu kalau belum jatuh temponya nggak bakal bisa, emang harus dialami, dihabiskan dulu gitu, karmanya ibaratnya, atau gimana? No, enggak. Kita bisa milih kok Mas. Kita milih mau menjalanin karma, atau kita bisa milih untuk oke, selesai. Karena ini kan masa lalu. Gitu kan, masa lalu, dan I'm done dengan masa lalu, saya selesai dengan masa lalu, dan saya memilih yang berbeda. Tapi kalau kita bawa data dalam kehidupan sekarang, nah makanya yang kita bawa itu akan memproyeksikan ke masa depan. Bagaimana jika datanya I'm done, selesai, saya memilih saat ini. Nah, pilihan kita itu akan berkembang, jalannya berbeda, pasti jalurnya akan berbeda. Gitu. Oke. Dan kalau misalnya dalam konteks hubungan tuh memang bisa dibilang sudah tidak selaras lagi dan lain sebagainya gitu, apa yang bisa menjadi indikator, Ci, bahwa tubuh kita itu mengirimkan alarm nih, kayaknya aku harus udah deh, dan aja deh, kayaknya harus kita divorce aja, atau gimana kayak gitu tuh, untuk menentukan pilihan itu memang benar-benar terbaik kalau berdasarkan tubuh itu, apa indikatornya apa? Pertama, banyak sekali keputusan yang misalkan oke, saya nggak cocok sama orang ini, kemudian dia ketemu orang lain, dia akan mengalami pola yang sama sebelum dia benar-benar tahu tentang relasi. Karena kalau kita ngomong tentang relasi, yang saya lihat ya Mas, yang saya alamin juga, itu bukan relasi dengan pasangan aja Mas. Kita relasi dengan, baik itu dengan tubuh kita, dengan semua energi dalam diri kita, termasuk dengan pasangan, dan termasuk dengan anak, termasuk dengan orang tua, dan semua, itu semuanya bentuk relasi. Termasuk dengan uang? Ya, termasuk dengan uang, termasuk dengan semesta, termasuk dengan bumi ini. Kita berelasi dengan uang, dengan bisnis, dengan bumi ini juga. Tapi memang ada elemen relasi yang biasanya diberikan di dalam kelas tentang elemen apa aja sih yang perlu kita milikin dalam relasi gitu loh. Jadi cinta itu bukan pilihan yang punya ekspektasi, itu bukan salah satu tools dari akses. Bisa dijelaskan secara spesifik dan komprehensif nggak kira-kira kelas relasi itu seperti apa gitu, termasuk seberapa banyak sih menolong sahabat-sahabat kita setelah ikut kelas relasi? Kalau kelas kita yang biasanya itu kan money awareness, pesertanya banyak sekali, tiap bed banyak banget tuh, heran sih. Nah, sekarang relasi, aku pengen tahu. Money awareness teman-teman udah mulai familiar lah ya, tiap bulan. Dan teman-teman info ya, untuk money awareness batch berapa? Batch 3, tanggal batch 3 itu tanggal 24, 25, 26. Yes. Teman-teman bisa join Zoom, kelasnya 3 hari ya. Masing-masing per hari itu sekitar 1,5 jam. Mas, kemarin lebih loh. Oh, lebih. 2 jam lebih. 2 jaman. Jadi nyuaman semua sama Coach Vena, teman-teman tuh, heran. Ya, money awareness kelasnya 3 hari teman-teman. Harganya hanya 999.000. Teman-teman udah dapat include record ya. Record selama 3 hari ya. Silahkan nanti tanggal 24, 25, 26 Agustus ya yang mau join money awareness. Andara, aku pengen fokus ke itu dulu. Apa relasi? Kelas relasi itu yang kayak gimana coba? Oke, kalau di dalam kelas relasi itu kita banyak melakukan clearing, kita ngecek apa sih artinya tentang relasi yang kita bawa dari kehidupan sekarang, relasi yang kita tahu dari past life. Terus kemudian apakah kita datang ke sini untuk menghealing, apakah kita datang untuk memvalidasi gitu. Terus kemudian apakah kita sudah memiliki relasi yang baik dengan diri sendiri, apakah kita sudah punya elemen-elemen tertentu dalam relasi gitu. Dan ada lagi sih yang lain. Ada rahasia dong. Oh iya. Tapi yang berubah ya Mas, itu saya ngelihat hubungan ibu dengan anak ada yang berubah sangat jauh, dan saya sendiri ngalamin hal itu gitu kan. Kalau dulu tuh saya pernah ngelihat anak saya kayak saya punya 3 anak, tapi anak saya yang terakhir itu yang paling suka setiap kali ketemu kayak gitu, kayak pengen marah gitu kan, selalu pengen marah. Dia sama saya dengan dia kayak seperti itu, kayak energinya padahal nggak ada yang salah gitu, tapi kayak ada rasa marah gitu dan ingin mengkontrol. Terus kemudian begitu saya cek, yang saya tahu adalah ternyata sudut pandang saya sebagai seorang ibu adalah saya lebih tahu dibanding kamu
Dan anak saya merasa dia lebih tahu dibanding saya. Dan ketika saya ngecek, tau nggak Mas, dia adalah my ancestor, leluhur saya. Jadi dia merasa gue yang lebih tahu dibanding kau, Mam, gitu kan, even you Mam, gitu kan. Jadi terus saya, oh wow, gitu kan. Saya nggak mengizinkan dia untuk berkontribusi sama hidup saya. Saya selama ini menggunakan tadi energy control sebagai seorang ibu gitu. Terus akhirnya begitu saya berubah energinya, dia yang sangat nurturing saya sekarang. Jadi kalau pergi, kalau ketemu, bukan saya yang belai dia dulu, dia yang belai kepala saya, yang dicium saya. It's like benar-benar kayak dia lebih tua dibanding saya gitu kan. Dan dia yang bilang, Mam, you kalau dress kesini, kamu kalau ini begini gitu. Jadi saya mengizinkan aja untuk dilayanin. Dan itu benar-benar sangat luar biasa. Dia bisa bawa saya ke dalam satu store yang bikin saya kaget. Dia bisa beliin saya sesuatu yang bikin benar-benar saya kaget. Dan itu yang berubah buat saya waktu itu, hubungan dengan anak. Dan saya kaget bahwa, begini rasanya ya, ketika aku nggak membawa lagi level yang berbeda, gitu. Bawa sebagai seorang ibu lebih tahu gitu maksudnya. Ya.